Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita lanjutkan membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matn Al-Aqidati At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang merupakan syarah terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, wa min jumlatil ladzi wasafallahu bihi nafsahu al-ilmu. Dan di antara sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri adalah sifat ilmu. Bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Fa innahu subhanahu wa ta'ala ya'lamu adada man yadkhulul jannata wa man yadkhulun nar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui berapa jumlah orang yang akan masuk surga dan juga berapa jumlah orang yang akan masuk neraka. Wa dzalika fi ilmihil azali. Dan hal itu ada dalam ilmu Allah yang azali. Artinya Allah sudah tahu sejak dahulu, bukan Allah baru tahu nanti, bukan. Wa anna ma qadarallahu ta'ala wa la yuzadu fihi wa la yanqusu. Dan bahwasanya apa yang telah Allah takdirkan itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Artinya semua akan terjadi sebagaimana yang Allah tetapkan, sebagaimana Allah ketahui. Min dzalika annahu ya'lamu ahlal jannati wa ahlan nari. Di antara contohnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa saja penduduk surga dan siapa saja penduduk neraka. Allah sudah ketahui sebelumnya sejak zaman azali, dan nanti ketika penduduk surga masuk ke surga dan penduduk neraka masuk neraka, maka itu persis seperti yang Allah sudah ketahui sebelumnya. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Wa ya'lamu ma hum 'amiluna. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengetahui amalan yang mereka amalkan. Wa nu'minu bidzalika wa nattajihu ila al-'amali. Dan kita mengimani hal ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui berapa jumlah penduduk surga dan neraka. Bahkan Allah mengetahui siapa saja orang-orangnya. Bahkan Allah mengetahui apa saja amalan mereka. Namun nattajihu ilal amal, kita tetap beramal walaupun kita mengimani penduduk surga sudah Allah tetapkan, penduduk neraka sudah Allah tetapkan, bukan berarti kita pasrah kepada takdir. Karena kita nggak tahu takdir, maka kita tetap beramal, kita tetap berusaha untuk menjadi penghuni surga. La natanaqashu fil qada'i wal qadari kaifa wa limadza. Dan kita tidak mempertanyakan tentang takdir, tidak mengatakan kaifa, bagaimana bisa begini, bagaimana bisa begitu, dan juga tidak mempertanyakan limadza, kenapa begini, kenapa begitu. Wa kaifa yuhasabu ala syai'in qad qadarahu. Dan kita tidak mempertanyakan kenapa Allah menghisab para hamba nanti di akhirat, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan penduduk surga dan neraka. Ila akhiril hadayanati wa idha'atil awqati. Hadayan artinya ocehan-ocehan, idha'atil awqat artinya perkara yang menghabiskan waktu. Dan ocehan-ocehan yang lain dan perkara-perkara yang menghabiskan waktu yang lain. Jadi kata beliau mempertanyakan kenapa takdir Allah kok begini, bagaimana bisa begitu, bagaimana bisa begini. Seputar takdir Allah, ini perkara yang ocehan-ocehan belaka dan juga perkara yang menghabiskan waktu saja. Wal i'tiradi 'ala Allah azza wa jalla. Dan juga bentuk protes, bentuk ketidakpuasan kepada takdir Allah azza wa jalla. Tentunya yang merupakan adab yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwan, para akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah takdir, tugas kita dua. Yang pertama, kita imani bahwasanya Allah telah menetapkan takdir dan Allah telah mengetahui segala sesuatu. Kita imani
dengan 4 rukun takdir yang telah kita pelajari. Yang kedua, setelah itu kita beramal. Sudah tidak terlalu dipusingkan takdir kita bagaimana. Toh juga kita tidak tahu takdir kita. Tugas kita mengimani, setelah itu beramal. Sudah, itu 2 tugas kita. Mengimani dan beramal. Itu beramal dengan amal-amalan yang soleh. Yang kita berharap amal-amal kita akan menjadi sebab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jannahnya. Dan kita yakin bahwasanya amalan yang kita lakukan tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan Allah ganjar dengan ganjaran kebaikan. Wal wajibu 'alaika fi'lu ta'ati wajtinabul ma'asi. Maka yang wajib bagi Anda wahai pembaca, wahai kaum muslimin, adalah mengamalkan amal ketaatan dan menghindari perbuatan maksiat. Walaysa sya'nul 'abdi at-taftishu fi sirrillahi azza wa jalla. Bukanlah urusan seorang hamba mencari-cari tahu tentang rahasia Allah azza wa jalla. Wa mukhasamatir rabbi jalla wa ala. Dan juga bukan urusan seorang hamba melakukan mukhasamah, mendebat, memprotes ketetapan Allah, ketetapan Rabb azza wa jalla. Innama sya'nuhu al-amal. Tugas seorang hamba adalah beramal. Walidzalika lamma akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashabahu anna ma minhum min ahadin illa maktubun maq'aduhu minal jannati atau maq'aduhu minan nari. Oleh karena itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya bahwasanya tidak ada di antara kalian kecuali sudah tertulis tempat duduknya di surga atau di neraka. Qalu ya Rasulullah, ala nattakilu ala kitabina wa natrukul amala? Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kalau begitu, apakah berarti kita pasrah saja kepada takdir kami dan kita tidak perlu beramal? Qala la, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Nabi menjawab, la, tidak demikian. Tidak boleh pasrah kepada takdir kemudian meninggalkan amalan, enggak boleh. Namun i'malu, beramallah. Dan setiap orang akan dimudahkan untuk mendapatkan apa yang ia diciptakan untuknya. Artinya orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebab-sebab menuju surga, Allah akan jadikan dia masuk surga. Dan orang yang dimudahkan untuk melakukan sebab-sebab masuk neraka, amal-amal maksiat, maka dia akan masuk neraka. Maka jadilah kita orang yang mudah untuk melakukan sebab-sebab menuju surga. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka perhatikan, hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan takdir dan juga Allah ciptakan sebab-sebabnya. Allah mengganjar setiap hamba atas sebab-sebab yang mereka lakukan. Kalau para hamba melakukan sebab-sebab kebaikan, maka akan Allah kasih kebaikan. Kalau para hamba melakukan sebab-sebab keburukan, maka akan Allah kasih keburukan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amalan kalian itu bermacam-macam. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang suka memberi dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al-husna, membenarkan adanya surga, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka akan kami mudahkan ia untuk mendapatkan yusra, maksudnya mendapatkan surga. Perhatikan ya, ada sebabnya. Yang pertama, suka memberi. Ini kan amalan kebaikan. Yang kedua, ittaqa, bertakwa. Yang ketiga, membenarkan adanya surga, berarti dia punya akidah yang benar, punya iman yang benar. Karena sebab-sebab yang ia lakukan ini, maka Allah kasih yusra, Allah kasih surga. Dan surat Al-Lail ayat 4 sampai ayat yang ke-7. As-sababu minal abdi nafsihi. Maka lihat, sebab itu diusahakan oleh si hamba. Imma an yas'ada wa imma an yashqa. Apakah dia menjadi orang yang bahagia ataukah dia menjadi orang yang sengsara? Maka sebabnya dari dia, dari si hamba. Kalau dia melakukan sebab-sebab kebahagiaan, maka Allah kasih bahagiaan. Kalau dia melakukan sebab-sebab kesengsaraan, maka Allah akan kasih kesengsaraan.
Allah Ta'ala katakan, wa imma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang pelit dan dia merasa cukup, dia tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup dengan dirinya sendiri. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan adanya surga. Maka fasanuyassiruhu lil usra, akan kami mudahkan ia untuk masuk ke neraka. Maka perhatikan di sini, ketika seorang hamba melakukan sebab-sebab keburukan, di antaranya dia pelit, nggak suka berbagi, dan dia tidak bertakwa, dia merasa cukup dengan dirinya sendiri, tidak merasa butuh kepada Allah, tidak merasa butuh untuk mengikuti aturan Allah, dan dia akidahnya tidak benar, di antaranya dia tidak beriman dengan surga. Maka karena sebab-sebab ini, sehingga Allah berikan dia usra, kesulitan, atau Allah berikan dia neraka. Dan surat Al-Lail ayat ke-8 sampai ke-10. Jadi hadis tadi, hadis i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah, setiap orang akan dimudahkan untuk mendapatkan apa yang ia diciptakan untuknya. Makna hadis ini, kalau ingin paham dengan baik, ini harus dipahami bersamaan dengan surat Al-Lail ayat ke-4 sampai ke-7 dan ayat ke-8 sampai ke-10. Fal matlubu minna al-amalu shalihu wa tarkul amali sayyi'i. Maka yang dituntut dari kita sebagai hamba adalah mengamalkan amalan soleh dan meninggalkan amalan-amalan buruk. Amal ihtijaju bil qada'i wal qadari falaysa bi'udhrin. Adapun berargumen dengan takdir, beralasan dengan takdir, ini bukan uzur sama sekali. Berargumen dengan takdir artinya mengatakan ini sudah takdir. Contohnya ketika seseorang misalnya melakukan zina, waliyadzubillah. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan zina? Ya, ini kan sudah takdir. Nah, ini nggak benar. Takdir itu bukan uzur untuk melakukan zina. Ketika seseorang misalnya melakukan pencurian, kenapa kamu mencuri? Dia mengatakan, ya ini kan takdir saya. Kalau saya tidak ditakdirkan mencuri juga, saya tidak akan mencuri. Maka ini nggak benar. Takdir bukan uzur untuk boleh mencuri. Fa innallaha azza wa jalla qad bayyana lana al-khaira wasyarra. Karena Allah azza wa jalla telah menjelaskan kepada kita kebaikan dan keburukan. Walaysa hunaka udhrun. Maka tidak ada udzur di sana untuk melakukan keburukan. An-nasu yaqa'una fi masyakila bisababi dukhulihim fi asya'a laysat min ikhtisasihim. Nah, sebagian orang mereka terjerumus ke dalam masalah-masalah karena mereka masuk ke dalam perkara-perkara yang bukan kekhususan mereka, bukan urusan mereka. Fa yaqulu, contohnya orang yang mengatakan, in kana Allahu qad kataba li an adkhulal jannata dakhaltuha. Kalau Allah takdirkan saya masuk surga, saya kan juga pasti akan masuk surga. Wa in kana qad kataba li an adkhulan nara dakhaltuha. Kalau Allah takdirkan saya masuk neraka, ya gimana lagi? Saya kan akan tetap masuk neraka juga. Wala ya'malu syai'an. Dan dengan argumen seperti itu, dengan alasan seperti itu, dia tidak mau beramal. Jadi ketika ditanya, kenapa kamu gak sholat misalnya? Ya gak apa-apa gak sholat. Kan nanti juga kalau Allah takdirkan saya masuk surga, saya juga masuk surga. Nah, nanti kalau saya sholat, kalau ternyata Allah takdirkan saya masuk neraka, kan saya masuk neraka juga. Percuma dong sholat. Nah, maka masalah nanti Anda masuk neraka atau masuk surga, ini bukan urusan Anda. Ini bukan urusan hamba, bukan urusan manusia. Jangan masuk ke dalam perkara-perkara yang bukan urusan kita. Kita nggak tahu. Yang menjadi urusan kita adalah al-amal, beramal. Sholat tetap sholat. Jauhkan diri dari zina, jauhkan diri dari mencuri dan seterusnya. Itu tugas kita. Adapun nanti kita masuk neraka atau masuk surga, kita nggak tahu. Fayaqulu lahu anta la taqulu bihadza fi nafsika. Maka kita katakan kepadanya, Anda jangan berkata seperti itu kepada diri Anda. Hal taq'udu fil baiti wa tatruku talab ar-rizqi wa taqulu in kana Allah qad kataba li rizqan fa yassiruhu li. Coba sekarang kalau Anda tetap duduk di rumah
dan tidak mencari rezeki keluar rumah, diam saja di rumah, tidak apa-ngapain, artinya di rumah juga tidak kerja, rebahan saja. Kemudian Anda mengatakan, nanti juga kalau Allah tetapkan bagi saya rezeki, rezeki datang sendiri. Apakah Anda akan seperti itu? Ataukah au takhruju wa tas'a wa tatlubu rizqa, Anda akan keluar bekerja dan mencari rezeki? Tentu jawabannya yang kedua, tentu dia akan keluar untuk cari rezeki. Kenapa untuk masalah rezeki, masalah cari duit, dia nggak punya pemikiran bahwasanya udahlah di rumah saja. Nanti juga kalau Allah kasih rezeki, datang juga rezeki. Kenapa masalah rezeki dia tidak punya konsep seperti itu? Dia akan tetap keluar. Tapi untuk masalah amalan soleh, kenapa dia punya prinsip? Sudahlah, nggak usah beramal soleh. Nanti juga kalau tetapkan masuk surga juga masuk surga. Kalau tetapkan masuk neraka juga tetap masuk neraka. Nggak usahlah beramal. Kenapa double standar? Kenapa untuk masalah rezeki begini, untuk masalah amal soleh begitu? Al-bahaimu wa tuyuru la taq'udu fi awkariha bal takhruju wa tatlubur rizqa. Hewan-hewan ternak saja dan burung-burung tidak hanya diam duduk di kandangnya, namun mereka keluar dan mencari rezeki. Wajah fil hadithi, sebagaimana terdapat dalam hadis, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka sungguh Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung, yang mana burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong dan dia pulang dalam keadaan perutnya penuh. Artinya burung saja berusaha, dia tawakal kepada Allah dan juga berusaha. Maka demikian juga harusnya kita yakin akan ganjaran Allah Subhanahu wa taala dan kita beramal, tidak hanya diam saja. Hadis sahih riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Allahu fattaraha ala talabi rizqi wa ala fi'li al-asbabi wa hiya bahaimu wa anta rajulun aqil. Lihat, Allah ilhamkan kepada burung untuk mencari rezeki, untuk mengambil sebab-sebab, padahal mereka adalah binatang. Sedangkan Anda adalah manusia yang berakal. Maka harusnya Anda lebih semangat lagi untuk beramal daripada binatang. Binatang saja beramal, masa Anda tidak beramal? Wa aidan law anna ahadan saraqa minka syai'an. Demikian juga kita katakan kepada orang yang berargumen dengan takdir tadi. Kalau ada orang yang mencuri hartamu, hal taqulu hadza qada'un wa qadarun am tashtakihi? Apakah Anda mengatakan ini takdir ataukah Anda akan mengadukan dia, akan melaporkan ke polisi? Bal tashtakihi wa tatlubu wa takhasumu. Pasti Anda akan melaporkan dia, akan mencari dia dan akan berusaha untuk menangkap dia. La tahtajju bil qada'i wal qadari. Anda tidak akan beralasan dengan takdir. Ketika ada orang mencuri, pasti Anda akan berusaha untuk menangkapnya. Bukan mengatakan ya sudah, kalau Allah takdirkan dia tertangkap juga tertangkap. Kalau Allah takdirkan tidak tertangkap ya tidak tertangkap. Kan tidak akan seperti itu. Pasti Anda akan berusaha untuk menangkap pencuri tersebut. Maka ini menunjukkan tidak logisnya orang yang berargumen dengan takdir. Dan juga tidak boleh berargumen dengan takdir. Dan kata para ulama, berargumen dengan takdir hukumnya haram, kecuali untuk dua perkara. Yang pertama untuk musibah yang telah terjadi. Misalnya ketika terjadi gempa bumi, waliyadzubillah, kemudian rumah hancur, kemudian kita mengatakan qadarullah, ini takdir Allah, wa ma syaa fa'ala, apa yang Allah inginkan pasti akan terjadi. Yang kedua, untuk maksiat yang dilakukan yang sudah ditaubati. Misalnya orang yang dahulu pernah terjerumus dalam narkoba,
Kemudian dia tertangkap. Kemudian dia sudah bertobat dari mengkonsumsi narkoba. Kemudian temannya mengatakan, gimana kok dulu bisa-bisanya terjerumus dalam narkoba? Ya, qadarullah. Itu masa lalu saya. Sudah terjadi, sudah lewat. Gak bisa saya ulang lagi. Ini takdir Allah. Andaikan saya bisa mengulang waktu, saya tentunya inginnya tidak terjerumus dalam narkoba. Saya juga menyesal. Jadi di penjara, jadi kena kasus, nama baik tercoreng dan lain-lain. Qadarullah, ini takdir Allah. Nah, contoh beralasan dengan takdir atas maksiat yang sudah dilakukan, yang sudah ditaubati. Adapun beralasan dengan takdir untuk membenarkan maksiat yang dilakukan, ini nggak boleh. Kenapa kamu mencuri? Ya, ini kan takdir Allah. Kenapa kamu berzina? Ini kan takdir Allah. Ini tidak diperbolehkan. Ya, ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.